Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Ibu panggil namanya Yulvita. Hadir Bu. Yulia. Hadir Bu. Wike. Hadir Bu. Aulia. Hadir Bu. Rizky Eka. Hadir Bu. Weni. Hadir Bu. Nadia. Putri Eka. Hadir Bu. Afni. Hadir Bu. Vira. Hadir Bu. Ahmad Farhan. Hadir Bu. Febrianti. Hadir Bu. Utami. Yulia Wardani. Hadir Bu. Putri Rahmadia. Hadir Bu. Melinia. Hadir Bu. Tika. Hadir Bu. Fadia. Hadir Bu. Suci. Hadir Bu. Al-Arik. Hadir Bu. Indah. Hadir Bu. Intan. Hadir Bu. Ramadan. Wim. Nisa. Hadir Bu. Taruna. Hadir Bu. Mentari. Hadir Bu. Novita. Hadir Bu. Wirya. Hadir Bu. Santiara. Hadir Bu. Sri Mustika. Hadir Bu. Rahma. Hadir Bu. Miftahul. Hadir Bu. Indri. Hadir Bu. Putri Suryani. Hadir Bu. Devi. Hadir Bu. Mutia. Tasha. Hadir Bu. Resma Dona. Hadir Ibu. Putri Sagita. Hadir Ibu. Diah Rindang. Hadir Bu. Alivia. Hadir Bu. Sylvia. Hadir Bu. Adinda. Hadir Bu. Dina Inaka. Hadir Bu. Nuraditya. Hadir Bu. Parasa. Hadir Bu. Okta. Hadir Bu. Dite. Dite. Hadir Bu. Endah. Hadir Bu. Ira. Hadir Bu. Rozi. Hadir Bu. Catherine. Hadir Bu. Zikri. Hadir Ibu. Intan Lestari. Cika. Hadir Bu. Redina. Hadir Bu. Ata. Hadir Bu. Koirotun. Hadir Bu. Anindita. Hadir Bu. Pelik. Hadir Bu. Nadia Aryani. Hadir Bu. Yosari. Ferdi. Siti Kalimah. Hadir Bu. Agung Pratama. Graciela. Hadir Bu. Julianto Saputra. Kita lanjutkan dua bab terakhir dari dua kali pertemuan kita. Ya, jadi, maksud Ibu, ya benar ya. Ini pertemuan ke-14 ya. Jadi kita minggu depan terakhir, gitu ya. Perkuliahannya terakhir. Kita lihat di sini akan dibahas tentang vertex coloring.
pewarnaan vertex. Selalu setiap kali pertemuan, capaian pembelajaran yang harus mahasiswa penuhi adalah sebagai berikut. Pertama, mampu menjelaskan istilah vertex coloring atau pewarnaan vertex. Kemudian kenapa pennya tidak mau? Kenapa ini pennya nih? Sebentar ya. Oke. Oke ya. Kita share screen kembali. Oke, jadi mampu menjelaskan vertex coloring, K coloring, K pewarnaan atau K warna, pewarnaan vertex, dan bilangan kromatik. Ya, gitu ya. Jadi bisa menjelaskan 3 istilah tersebut. Kemudian bisa menggunakan teorema Brock dan bisa menggunakan algoritma greedy dalam mewarnai vertex graph. Kemudian kita juga bisa, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan apa artinya masalah pewarnaan map, peta, dan masalah dominasi. Dan bagaimana masalah-masalah tersebut bisa direpresentasikan sebagai masalah dekomposisi vertex. Jadi ada 4 capaian yang harus dipenuhi oleh mahasiswa setelah mempelajari bab ini. Di sini, dimulai di bab ini kita mempelajari masalah pewarnaan dari vertex suatu graf. Ada algoritmanya, kemudian ada juga masalah yang melibatkan pemisahan set vertex dari graf ke dalam subset yang saling asing dengan sifat tertentu. Masalah tersebut juga termasuk masalah pewarnaan dan masalah dominasi. Kita lihat sekarang vertex coloring. Ada contoh ini. Ada perusahaan bahan kimia mau menyimpan bahan kimia di gudang. Beberapa zat kimia itu bereaksi secara kuat ya kalau kontak dengan satu sama lainnya. Dan pengusaha itu memutuskan untuk membagi gudang menjadi sejumlah area sehingga memisahkan pasangan zat kimia yang berbeda. Gitu ya. Di tabel berikut ini, asterik tanda bintang itu menunjukkan bahwa pasangan zat kimia tersebut itu harus dijauhkan. Berapa jumlah area terkecil yang diperlukan untuk menyimpan zat kimia tersebut secara aman. Nah, gini. Jadi artinya kalau bintang seperti ini, bahwa A tidak boleh dekat dengan B, A tidak boleh dekat C, dengan A tidak boleh dekat D, dan seterusnya. Ya, catatan zat kimia A, B, C, D itu harus berada di area yang terpisah. Setidaknya perlu 4 area, gitu kan? Karena A ke B tidak boleh dekat dengan C, dekat dengan D, dan seterusnya. Gitu ya. Kenyataannya 4 area itu cukup. Seperti di gambar graf berikut ini jelaskan. Vertex menunjukkan 7 zat kimia sampai A sampai G. Kemudian vertex dihubungkan dengan busur bila
zat kimia tersebut harus dibiarkan terpisah. Jadi kalau dia terhubung, berarti harus dipisahkan. Jika kita mewarnai vertex dengan jumlah warna yang minimum, sehingga vertex yang adjacent, vertex yang tetanggaan, itu diwarnai berbeda. Kita akan dapatkan 4 warna yang diperlukan, seperti ditunjukkan oleh bilangan ke vertex di dekat dengan vertex tersebut. 4 warna itu menunjukkan 4 area. Untuk mewarnai vertex ini bagus juga kalau mahasiswa memiliki pena misalnya warna-warni gitu. Jadi menunjukkan warna yang jelas berbeda atau paling tidak ya penomoran. Nah, seperti ini. Jadi dari A sampai G ini tadi ya kan 1 2 3 ini menunjukkan warnanya dan vertex yang adjacent harus warnanya berbeda. Jadi kalau ini sudah warnanya 1, ini nggak bisa 1, harus 2. Ya. Dan ini nggak bisa 1 juga karena sudah tetanggaan dengan ini dan tidak bisa 2 karena tetanggaan dengan ini. Makanya warnanya 3. Kemudian 3 ini nggak bisa diwarnai misalnya 1 karena dia tetangga dengan 1. Diwarnai 2 juga tetangga dengan 2 D ini. Diwarnai 3 juga tetangga dengan C. Jadi warnanya 4. Kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi vertex yang lain E. Apa warnanya? Karena E cuma terhubung dengan B, yang warnanya 2, kita bisa assign saja warnanya 1. Kita urutkan dari yang terkecil lagi warnanya. Kemudian ini bisa 1 juga boleh, tapi mau warnai warna lain pun boleh. Itu enggak masalah, karena udah jelas warnanya cuma ada 4. Jadi misalkan nih F ini saya mau warnai di sini sudah 3, nggak mungkin, dan ini kita bisa warnai 1 misalnya, warna 1 pun boleh. Karena dia tidak tetanggaan. Dan dia tetanggaan dengan ini. Dia tidak tetanggaan dengan E dan dia hanya tetanggaan dengan D dan C. Jadi 1. Kalau ini kita mau warnai 2 pun boleh di sini nih. Bisa, nggak bisa, ini ada 2 ya. Jadi kalau kita mau warnai yang lain, harus 1 atau 2 atau tidak 1, tidak 2. Berarti misalnya 3 atau 4 seperti ini. Gitu ya. Jadi kita bisa memisahkan set dari zat kimia tadi menjadi 4 subset yang saling asing. Jadi yang menunjukkan 4 area. Jadi A tadi yang warnanya A ini dengan E yang warnanya sama. Ya, jadi kalau yang warnanya sama artinya bisa diletakkan di di gudang yang sama. Itu pengertiannya ya, warna sama menunjukkan bisa ditempatkan di gudang yang sama karena zat tersebut kalau diletakkan di gudang yang sama tidak bereaksi. Nah, gitu. Karena warnanya beda, itu artinya zat itu tidak boleh didekatkan. Berarti B dengan F, kalau di jawaban ini B dengan F yang sama-sama 2, ini warnanya 1, ini warna 2, ini warna 3 dan warna 4. C itu sendirian. Ini 3. Itu yang kita buat ini bisa seperti ini. Nih lihat nih, jawabannya ada solutions are possible. Jadi solusi lain pun mungkin, yang seperti yang kita buat. Kita buat nih, kalau yang kita buat yang ini, warna satunya adalah A dengan E, kemudian warna 2-nya adalah B dengan, ini 1, ini 3 ya, misalnya saya buat. Warna 2-nya cuma 1, ya kan? Warna 3-nya adalah C dan G, dan warna 4-nya adalah warna satunya ada 3 jadinya ya, A, E, dan F. Nah, misalnya. Boleh juga seperti itu. Dan warna 4-nya ada sendiri D. Gitu. Bisa. Jadi solusinya tidak unik. Bisa berbagai macam cara pewarnaan. Nanti di berikutnya ada teknik-teknik tertentu bagaimana mewarnai. Oke, sekarang kita lihat bilangan kromatik. Apa definisinya? Misalkan G adalah graf simple, berarti grafnya tidak mengandung multiple edges, tidak mengandung loop, maka K-warna dari G adalah penugasan paling banyak K-warna ke vertex G, sedemikian sehingga vertex yang adjacent warnanya berbeda. Jika G memiliki K-warna, maka G disebut K-colorable, K yang dapat diwarnai. Ya.
Bilangan kromatik dari G, notasinya ini Greek ya. Ada cara bacanya, lupa ya Bu. Huruf Yunani. Jadi bilangan kromatik dari G adalah jumlah terkecil dari K, di mana G adalah K yang dapat diwarnai. Jadi bilangan terkecilnya. Jadi contoh di atas tadi, bilangan kromatiknya ada 4, karena 4 minimum warnanya. Catatan, definisi di atas itu hanya berlaku untuk graf simple. Loop itu harus tidak diikutkan. Karena apa? Karena dalam sebarang K warna, vertex di ujung dari setiap busur itu harus diwarnai dengan warna berbeda. Sehingga kalau vertex yang ujungnya sama, seperti loop itu, kalau harus ditugaskan warna yang berbeda dengannya, jadi bingung. Ya kan? Juga kita harus tidak ikut sertakan juga pengertian pewarnaan untuk busur ganda, karena kehadiran lebih dari satu busur antara dua vertex memaksa harus diwarnai berbeda juga, gitu. Dan penambahan busur lagi antara dua vertex tersebut akan tidak relevan dengan konsep pewarnaan. Oleh karena itu, kita batasi tujuan kita hanya berlaku ke graf sederhana. Ya, kita biasanya nunjukkan K warna itu dengan menulis bilangan 1, 2, sampai K ke sebelah vertex tersebut. Misal gambar A ini dan B menunjukkan 4 warna. Ini kan warna-warnanya ya. Dan 3 warna dengan 5 vertex. Jadi ini bisa, kalau ini adalah 4, yang ini bisa 3 gitu. Catatan diagram C itu bukan 3 coloring. Ya, kenapa? Karena ini sama nih warnanya, bukan. Ya, dia adjacent tapi warnanya sama. Hati-hati betul. Jangan sampai keliru, ya. Karena G punya 3 warna, maka bilangan kromatiknya harus kurang dari sama dengan 3. Jadi 3 itu adalah batas atas untuk bilangan kromatik G. Juga G itu memuat 3 vertex yang adjacent, ya, secara bersama, yang membentuk segitiga. Kalau dia membentuk segitiga, maka haruslah diwarnai dengan warna berbeda. Jadi bilangan kromatik untuk G juga lebih dari sama dengan 3. Jadi 3 ini adalah batas bawah untuk bilangan kromatik G. Kalau kita combine-kan, kita gabungkan yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka kita peroleh bilangan kromatik untuk G adalah 3. Ya. Diberikan graf tertentu G, bagaimana kita menentukan bilangan kromatiknya? Kita sudah lihat tadi, batas atas untuk bilangan kromatik G diperoleh dengan membentuk, yaitu batas atasnya. Kemudian kita bentuk pewarnaan secara eksplisit untuk vertex dari G. Kemudian batas bawah untuk bilangan kromatik G juga diperoleh dari hasil di 12.4a tadi. Untuk memperoleh batas bawah untuk bilangan kromatik G, kita tentukan jumlah vertex di dalam subgraf lengkap terbesarnya. Jadi kita harus tahu subgraf lengkapnya. Jadi karena bentuk segitiga tadi, ya, sehingga dapat lower bound, itu batas bawahnya. Untuk contoh tadi, karena ada K3, ini kan contohnya, ini kan ada K3-nya nih. Nah, nih. Nah, maka dia punya lower bound-nya lebih dari sama dengan 3. Jadi kalau untuk upper bound, kita bentuk secara eksplisit tadi pewarnaannya, upper bound. Lower bound-nya adalah kita menggunakan menentukan jumlah vertex di dalam subgraf lengkap. Jadi kita cari subgraf lengkap yang terbesar di graf tersebut. Ya. Karena tadi subgraf lengkap terbesar di dalam graf G itu adalah K3 yang punya 3 vertex, maka ininya jumlahnya 3.
Jika kita bisa menentukan batas atas dan batas bawahnya nilainya sama, maka bilangan kromatik G itu sama dengan nilai itu. Misal tadi, vertex dari graf G di bawah ini nih, sebelum ini bisa diwarnai 4 warna. Jadi bilangan kromatiknya kurang dari sama dengan 3, tapi G tidak bisa diwarnai kurang dari 4 warna karena G memuat graf lengkap K4. Sehingga bilangan kromatiknya juga lebih dari sama dengan 4. Kalau kita combine, kita gabungkan juga bahwa bilangan kromatiknya ada 4. Nah, ini kan subgraf komplitnya adalah ini. Ini adalah K4 karena setiap vertex punya derajat 3. Kita tahu K4 itu ada 4 vertex ya kan? Pasti punya 4 warna. 4 warna. Dan tadi kalau kita warnai sendiri, setelah kita bentuk gambar grafnya dan kita warnai, memang ada 4 warna juga. Jadi upper bound-nya 4, lower bound-nya juga 4. Maka itu bilangan kromatiknya adalah 4. Gitu ya. Catatan, jika graf G itu punya n vertex, maka bilangan kromatik G kurang dari sama dengan n. Akan tetapi batas atas ini biasanya tidak begitu baik gitu, kecuali G-nya punya banyak busur. Pertidaksamaan akan menjadi sama dengan, yaitu bilangan kromatik G sama dengan n, bila G adalah graf lengkap Kn. Ya. Kita bisa perbaiki batas atas jika kita tahu derajat vertex terbesar dalam G, seperti teorema ini. Misalkan G adalah graf simpel yang punya derajat vertex maksimumnya D. Ya, jadi derajat vertex maksimumnya D. Maka bilangan kromatik dari G itu pasti kurang dari sama dengan D plus 1. Buktinya dengan induksi matematik pada N. Jumlah vertex dari G. Jadi kalau untuk K1 berlaku ya kan, karena hanya dengan satu vertex, maka XK1-nya 1 cuma warnanya, dan D-nya 0 gitu ya. Derajatnya pasti 0 gitu. Jadi kalau kita masukkan rumus ini, berarti 0 ditambah 1 ya 1 gitu, benar 1. Nih. Kemudian step 2 kita asumsikan untuk D plus 1 ya, untuk graf simple yang kurang dari sama dengan n vertex. Kita mau menunjukkan bahwa bilangan kromatik G kurang dari sama dengan D plus 1 untuk semua graf simple dengan n vertex. Kita misalkan G adalah graf simple dengan n vertex dan derajat maksimumnya D, dan H adalah sebarang graf yang diperoleh dari G dengan membuang vertex V ini dan busur yang insiden dengan vertex V tersebut. Jadi kalau di remove jadi hilang seperti ini. Ya kan? Graf H pasti punya n vertex yang lebih dikit dan derajat vertex maksimum D-nya atau kurang gitu ya. Jadi menurut asumsi bilangan kromatik dari H pasti kurang dari sama dengan D plus 1 ya. Ini graf H itu adalah D plus 1 colorable. Jadi kita bisa peroleh D plus 1 warna dari G dengan mewarnai V sebarang warna yang tidak diberikan pada vertex yang adjacent ke V. Karena vertex ini bisa diwarnai sebanyak D color. Ya, jadi paling banyak D karena paling banyak D warna saja. Jadi terbukti bahwa kromatik dari bilangan kromatik dari G itu harus kurang dari derajat maksimum vertex tersebut ditambah 1. Jadi statement ini benar untuk semua graf sederhana dengan punya vertex kurang dari n. Dan berlaku juga untuk semua graf simple dengan n vertex. Jadi terbukti. Oleh karena itu, menurut
prinsip induksi matematika, pernyataan ini benar untuk semua graf simpel dengan n vertex untuk setiap integer positif n. Ya, bisa nanti metode pembuktian lain dengan menggunakan algoritma greedy di section 12.2 tadi sebelumnya. Di sini kita lihat Brook teorem yang dibuang pembuktiannya, tidak dijelaskan. Misalkan G adalah graf sederhana terhubung yang punya derajat vertex maksimumnya D. Jika G bukan graf siklus dengan jumlah vertex ganjil dan juga bukan graf lengkap, maka bilangan kromatik dari G akan kurang dari sama dengan D. Untuk mengilustrasikannya, masih kita lihat gambar ini. Kita udah tahu tadi bilangan kromatik G lebih dari sama dengan 4 karena G memuat graf lengkap K4. Ini kan graf lengkapnya. Dengan kata lain, G juga memenuhi kondisi teorema Brook dengan D sama dengan 4. Sehingga bilangan kromatik G kurang dari sama dengan 4. Jadi terbukti bilangan kromatik G sama dengan 4. Ya nih. Akan tetapi situasi tidak selalu terpenuhi. Secara khusus kalau G memuat vertex-nya lebih kecil daripada derajat tingginya, maka batas yang diberikan oleh teorema Brook itu sangat kurang bagus. Gitu. Misal kalau graf G adalah graf bipartit K112 seperti ini, maka teorema Brook memberikan batas atasnya kurang dari sama dengan 12, ya kan? Karena ini 12 nih. Sedangkan kita tahu bilangan kromatiknya sebenarnya cuma 2 aja. Kalau ini di-assign 1, ya ini 2 semua, ya kan? Karena tidak ada yang adjacent. Jadi warnanya cuma 2. Tapi kalau kita pakai teorema Brook, yaitu ngelihat dari maksimum derajat vertexnya, yaitu 12, maka warnanya jadi 12. Gitu. Jadi ada kadang-kadang tidak terpenuhi. Sekarang bagaimana cara menentukan bilangan kromatik untuk graf G sederhana? Kita coba mencari batas atas dan batas bawah yang nilainya sama. Maka bilangan kromatiknya sama dengan nilai tersebut. Jadi yang mungkin sebagai batas atas yaitu jumlah warna dalam pewarnaan graf secara eksplisit. Jadi yang tadi seperti contoh-contoh tadi langsung kita, dari gambar itu kita cari warnanya. Itu adalah kita tentukan itu warnanya. Kemudian jumlah vertex. Jadi jumlah n vertex dalam G. Yang mungkin ya ada yang ini, bisa juga jumlah vertexnya ada berapa. Bisa juga D+1, yaitu di derajat vertex maksimum. Bisa cuma D saja, yaitu pakai teorema Brook tadi. Di mana D adalah derajat vertex maksimum dalam G. Asalkan G-nya bukan CN untuk N-nya ganjil, ataupun bukan KN. Ya, tuh. Jadi upper bound yang mungkin. Jadi jumlah warna kalau kita gambarkan secara langsung, kalau jumlah n vertex juga bisa, D+1 juga bisa, atau D saja kalau tidak merupakan graf siklus yang derajat ganjil dan juga bukan graf lengkap. Itu upper bound-nya. Lower bound-nya adalah jumlah vertex dalam subgraf lengkap terbesar. Jadi dari graf itu kamu identifikasi subgraf lengkap. Ada subgraf yang merupakan graf lengkap. Apa seperti tadi ada segitiga berarti K3, ada K4. Nah, itu jumlah vertexnya. Ya, jadi ingat ya, upper bound-nya seperti itu, lower bound-nya seperti itu juga. Graf planar, pewarnaan graf planar. Ya, di sini kita lihat teorema 6 warna untuk graf planar. Vertex dari sebarang graf planar terhubung sederhana dari G bisa diwarnai dengan 6 warna atau kurang. Sedemikian sehingga vertex yang adjacent itu warnanya beda. Pembuktian dengan mathematical induction atau induksi matematika pertama trivial, benar untuk N sama dengan 1. Kemudian diasumsikan bahwa semua
graf planar terhubung sederhana dengan yang punya lebih dikit vertexnya dari N bisa diwarnai dengan 6 atau kurang warna. Kita mau tunjukkan bahwa vertex dari semua graf planar terhubung sederhana dengan N vertex bisa diwarnai dengan 6 atau kurang warnanya. Ini misalkan G adalah graf planar terhubung sederhana dengan N vertex. Terbukti dari corollary 11.3, G memiliki vertex derajat 5 atau kurang. Ya, kalau kita remove V ini dan busur insidennya, maka graf planar yang dihasilkan jadi seperti ini dibuang. H pasti punya lebih dikit vertexnya ya dari N. Dengan menurut asumsi tadi, vertex H nih atau dari setiap komponen H jika hanya tidak terhubung bisa diwarnai dengan 6 warna. Sedemikian sehingga vertex yang adjacent warnanya beda. Jadi kita tuliskan lagi vertex V. Nih kalau kita tulis vertex V jadi warna-warnanya. Ya. Karena V punya paling banyak 5 tetangga saja dan ada 6 warna yang tersedia, ada warna tambahan yang bisa digunakan untuk mewarnai V. Karena ada warna tambahan yang diperlukan untuk mewarnai V, maka membuatnya menjadi ada 6 warna dari vertex G. Jadi berlaku benar untuk semua graf planar terhubung sederhana dengan vertex yang kurang dari N. Kemudian ada lagi teorema lebih stronger yaitu 5 color. Sama nih kondisinya bisa diwarnai 5 atau kurang. Sama juga pembuktiannya dengan mathematical induksi juga. Nah, gini. Ya, karena ada 5 color ini 5 warna sudah tersedia dan spare color itu bisa digunakan untuk mewarnai V kecuali V tidak surrounded, tidak dilingkungi oleh 5 warna dari warna yang berbeda. Oleh karena itu tidak ada warna tambahan yang bisa digunakan untuk mewarnai V. Untuk mengatasi hal ini kita pertimbangkan vertex red dan green. Ini red dan green yang sama nih. Ya. Yang adjacent dengan V dan investigasi bahwa ada lintasan red dan green. Ada lintasan dari vertex red dan green antara vertex red yang adjacent dan vertex green yang adjacent. Jadi ada 2 case, ada 2 kasus yang mungkin timbul. Kasus pertama, kalau semua vertex yang red dan green itu bisa dicapai dari vertex red. Yang berbeda dari yang bisa dicapai dari vertex green yang adjacent. Jadi tidak ada lintasan red green. Dalam kasus ini kita tukar aja warnanya red green di bagian sehingga menjadi misalnya seperti ini. Ini sudah apa namanya disingkat ya. G itu green berarti. Jadi di interchange ini green, ini red. Ya, nih green red ya kan kemudian di interchange ini green jadi green, warnanya yang sama. Sehingga yang ini yang lain-lain berubah ya. Ini kan awalnya berbeda. Sekarang kalau dibuat sama gitu. Nah, menggantikan vertex red yang adjacent dengan V dengan green. Sehingga V sekarang bisa diwarnai merah. Gitu. Ya, jadi ini dibuat green juga sehingga ini jadi red. Gitu. Jadi membuktikan bahwa cukup 5 warna saja dari vertex G. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, 2 bagian red green itu di link up ya, dihubungkan naik ke atas sehingga ada red green path. Jadi sebenarnya seperti gambar yang ini gitu. Tapi mengubah warna tidak membantu karena vertex V itu masih adjacent juga dengan vertex red dan vertex green. Nah, ini yang kedua ya. Jadi
kalau kita link up kan pasti akan ada lintasan red green, tapi mengubah warna juga tidak membantu karena V-nya masih adjacent ke red vertex dan green vertex. Akan tetapi tidak akan ada lintasan antara blue dan yellow. Antara blue dan yellow yang adjacent dengan, ya, jadi blue dan yellow ini yang adjacent dengan V. Karena red green adalah punya jalan sendiri. Oleh karena itu kita bisa interchange, kita bisa tukarkan warna dalam blue yellow di sisi kanannya seperti ini. Ya, ini blue yellow-nya nih. V-nya ya kan. Ini green red tadi. Nah, jadi digantikan V yellow, di sini yellow-nya blue yellow lagi. Jadi yang di luarnya yang diubah. Gitu. Jadi menggantikan vertex blue adjacent ke V dengan vertex yellow sehingga V bisa diwarnai blue saja. Nih. Sehingga melengkapi pernyataan 5 color saja yang diperlukan. Kita simpulkan dari bagian ini dengan menyatakan bahwa tanpa pembuktian dari teorema 4 warna, di sini sorry, di sini di conclude, jadi simpulkan untuk teorema berikutnya yaitu 4 warna untuk graf planar. Jadi berhubungan dengan seperti ini. Jadi tadi ada 6 warna, bisa diwarnai 6 atau kurang, 5 warna bisa diwarnai 5 atau kurang, dan juga 4 warna bisa diwarnai 4 atau kurang. Kemudian kita lihat algoritma untuk pewarnaan vertex, ya, di sini termasuk algoritma greedy juga ya. Karena kita selalu dalam setiap stepnya ingat konsep greedy, dalam setiap stepnya selalu berusaha menjadi terbaik, mencari yang terbaik. Walaupun tidak dipentingkan dari mana caranya gitu. Oke, yang pertama kita mulai dengan graf G. Ada list warnanya sudah disiapkan. Kita label vertex A, B, C dalam cara yang mana saja. Mulainya. Kita identifikasi vertex yang belum diwarnai, yang terlabel dengan huruf yang sebelumnya dalam alfabet. Ya, jadi berurut A, B, C sampai Z. Warnai dengan warna pertama dalam list yang belum digunakan untuk vertex yang diwarnai yang adjacent. Terus ulangi langkah 2 itu sampai semua vertex sudah diwarnai, baru stop. Kita peroleh warnanya. Jumlah warna yang diperlukan tergantung dari pemilihan labelnya di step 1. Ya. Kita lihat 2 contoh dengan pelabelan yang berbeda. Pertama, mau mewarnai graf ini. Ya, kita label vertex A-nya dulu. Jadi kalau saya label A, B, C, D, E, F-nya seperti ini, maka tadi sesuai dengan urutan alfabet terkecil dulu. Jadi kalau A diwarnai 1, B tidak mungkin 1, maka 2, gitu ya. C-nya diwarnain 1 lagi, jadi diurutkan. Kalau sudah 2, kalau ternyata dia tidak adjacent dengan mana-mana, dimulai lagi dari warna yang pertama. Kemudian D tidak mungkin 2, karena ini sudah 1, ini juga 2. Kemudian E sudah D, E tidak mungkin 1, karena 1 sudah ada di sini, dan tidak mungkin 2, karena adjacent dengan ini, maka ini 3. Kemudian ini F tidak mungkin 1 karena ada A, tidak mungkin 2 karena ada B, tidak mungkin 1, di C ini 1 juga, tidak mungkin 3 karena ada E di sini, maka ini adalah 4. Itu kalau kita menuliskan A, kita identifikasi vertexnya seperti ini. Sehingga warnanya seperti ini. Ya. Sekarang ilustrasi B-nya. Kalau kita buat A-nya di sini, A, B, C, D, E, F. Kalau kita buat ini warnanya 1, A-nya di sini 1, maka ini pun boleh 1 karena tidak adjacent. Kemudian kita mulai ke C. C pun bisa 1 karena tidak adjacent dengan mana-mana. D karena ini sudah ada 1 dan ini juga ada 1, maka ini harus 2. Dan ini sudah 2, nggak boleh. 1 juga nggak boleh, ini 3. Kemudian karena ini 3, tidak boleh 1, tidak boleh 3, tidak boleh 1, tapi boleh 2. Tuh, nih. Seperti ini.
Jadi warnanya yang diperoleh 3. Kalau contoh sebelumnya tadi, warnanya yang diperoleh 4. Ya. Catatan bahwa contoh di atas bilangan kromatiknya 3. Jadi ilustrasi B yang lebih benar. Ya, jadi pewarnaan vertex dari G menggunakan 3 warna. Karena apa? Sebenarnya dari sini pun bisa terlihat nih, kita punya K3 di sini. Ini 3 warnanya. Oke. Sekarang punya teorema juga, separang graf G ada pelabelan dari vertex di mana algoritma greedy itu menghasilkan pewarnaan vertex dengan bilangan kromatik color, warna. Sebanyak bilangan kromatik warnanya. Jadi kalau 3 berarti 3 color. Outline proof-nya, ambil sebarang vertex, pewarnaan vertex dari G dengan bilangan kromatik G sebanyak bilangan kromatik G color, warnanya sebanyak bilangan kromatik, ini maksudnya. Kita notasikan 1 sampai N, 1 sampai 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kita secara berturut-turut label, namai A, B, C pada vertex yang diwarnai 1, kemudian vertex diwarnai 2, dan vertex diwarnai 3, dan seterusnya. Dengan melabelkan ini, maka algoritma greedy akan memberikan warna 1, 2, 3, dan seterusnya dalam urutan tadi. Sehingga hanya bilangan kromatik G warna yang diperlukan, sebanyak itulah. Ada teorema lagi, kalau G adalah graf sederhana yang punya derajat vertex maksimumnya D, maka bilangan kromatik dari G tersebut akan kurang dari derajat vertex maksimum ditambah 1. Outline proof-nya, misalkan ABC itu adalah labelan dari vertex G, warnai graf ini, warnai vertex ini berturut-turut dengan menggunakan warna yang dibuat bilangan dari terkecil yang tersedia. Pada setiap tahapan, vertex itu diwarnai paling banyak D vertex yang adjacent dan akan ada D plus 1 warna. Jadi akan selalu ada warna yang tersedia. Pewarnaan D plus 1 warna, oleh karena itu bisa diperoleh. Ya. Kita lihat berikutnya adalah dekomposisi vertex. Beberapa dari masalah yang paling menarik dalam graf teori itu melibatkan dekomposisi graf G menjadi subgraf dengan tipe tertentu. Dalam beberapa masalah, kita pisahkan set vertex G menjadi subset yang saling asing, yang disebut dengan dekomposisi vertex G. Jadi ini misalnya graf disconnected, graf tidak terhubung. Dekomposisi vertex alami itu membagi set dari vertex menjadi subset yang disjoint. Jadi kita punya komponennya ABC, ya kan, DE, FG, dan H. Nah, ada 3 komponen. Di bagian ini kita adopsi juga pendekatan yang serupa untuk masalah lainnya. Misalnya masalah bisa diformulasikan dalam istilah graf teoretik yang melibatkan pemisahan set dari vertex menjadi subset disjoint dengan sifat tertentu. Dengan melakukan hal ini kita bisa lihat kemiripan antara masalah yang kelihatannya berbeda dan bisa kita klasifikasikan dan kita bisa memberikan pandangan mengenai kealamian dari tipe masalah yang berbeda tadi. Ini masalah storing chemical di contoh pertama tadi ya. Nih, vertex itu menunjukkan ini tadi sudah ada warnanya ya kan. Kita bisa lihat bahwa penugasan chemical tadi ke area itu adalah pewarnaan vertex karena warna menunjukkan area. Warna tadi memberikan kita ke konsep dekomposisi vertex dari graf di mana tidak ada 2 vertex dalam subset yang sama itu adjacent. Sehingga dekomposisinya adalah AE, BF misalnya ini tadi kan. Nih, yang warnanya sama itu adalah di grup yang sama. Ya, jadi tidak ada 2 vertex dalam subset yang sama itu adjacent. Jadi nggak ada yang sama, semuanya berbeda. 4 subset ini menunjukkan zat kimia dalam 4 area.
dalam masalah tersebut jumlah minimum subset yang diperlukan menunjukkan bilangan kromatiknya. Jadi ada 4 bilangan kromatik. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan pewarnaan peta. Dalam masalah pewarnaan peta, kita mau menentukan jumlah terkecil warna yang diperlukan untuk mewarnai negara suatu petanya, ya, peta negara, ya, sedemikian sehingga dua negara dengan batas yang sama itu warnanya berbeda. Ya, makanya kalau kita lihat kan warna-warnanya itu kan kebanyakan berbeda kalau kita lihat globe itu ya. Globe kita lihat seperti itu. Memudahkan kita kenapa? Untuk membedakan antara beragam negara dan untuk menunjukkan batas-batasnya. Misalnya nih, ada peta USA tidak termasuk Alaska dan Hawaii ya karena dia pulau terpisah itu ya. Nih. Tuh, berapa banyak warna yang diperlukan untuk mewarnai keseluruhan map peta? Peta ini tidak bisa diwarnai dengan 3 warna saja karena 3 warna diperlukan untuk ada ring of 5 ya. Cincin 5 state termasuk Nevada. Ya. Ini Nevada nih. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, gitu. Ya, jadi setidaknya 4 warna yang diperlukan. Akan tetapi bisa cuma diwarnai 4 warna seperti ini. Ini kurang jelas ya. Nanti bisa diwarnain sendiri karena bukunya di black and white kan gitu ya. Sehingga kurang jelas kalau Ibu lihat buku. Bentar ya, kita lihat vertex coloring. Ya, sama aja. Warnanya kurang itu jelas. 1, 2, karena abu-abu semua gitu ya. Rasanya kalau buku yang orinya pasti berwarna berbeda. Gitu. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa tunjukkan situasi ini sebagai masalah pewarnaan vertex dengan mempertimbangkan masalah dual di mana setiap state ditunjukkan oleh vertex ya, dan dua vertex akan terhubung kalau state-nya berbagi batas, garis batasnya. Hal ini memberikan kita graf berikut ini di mana setiap vertex diberikan simbol untuk menunjukkan warna dari state yang dimaksud. Karena sebarang dari dua state yang tetanggaan dalam map asal itu diwarnai berbeda, maka sebarang dua vertex yang adjacent dalam graf juga harus warnanya beda. Ah, gini. Itu ya, ada yang segitiga, ini ada 4 warna ya. Ada segitiga kosong, bulat kosong, ada bulat penuh, dan segitiga penuh. Oke, oke, jadi itu warnanya seperti ini ya. Saya cek sendiri. Jadi pewarnaan vertex yang demikian dari graf membagi set vertex menjadi 4 subset yang berbeda, menunjukkan 4 warna. Ya. Jadi ini adalah warnanya sama. Cukup sederhana untuk membuktikan sebarang peta bisa diwarnai dengan 6 warna, sehingga negara yang bertetanggaan warnanya beda. Jadi ini adalah pada dasarnya merupakan dual dari teorema 12.3 tadi. Dengan sedikit usaha kita bisa tunjukkan juga sebarang map juga bisa diwarnai 5 color. Jadi kalau 4 color bisa ya 5 color, 6 color pun bisa gitu. Yang merupakan dual dari
teorema 12/4. Kalau 4 warna berhubungan dengan teorema yang terakhir. Ya tadi kan 12/3 6 warna, 12/4 untuk 5 warna, dan 12/5 ada untuk 4 warna. Oke, masalah dekomposisi vertex juga muncul di situasi di sini. Planning a tour. Misalnya refuse collection. Ya, buang sampah gitu ya. Ada rute penjadwalan dari refuse collection, kumpulan sampah lorinya, itu di lori itu semacam kendaraan mengangkutnya itu dilakukan gitu ya. Route lori ini kalau di Malaysia kayak bak truk gitu ya, kayak apa ya, bukan puso ya, puso lebih besar, yang lebih kecil itu loh. Nah, itu lori mereka bilang. Jadi rute hariannya harus berbeda dari Minggu sampai Sabtu. Dan beberapa site tempat itu yang dikunjungi itu harus dikunjungi beberapa kali dalam seminggu. Rutenya tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu singkat juga. Setiap lori itu harus digunakan pada setiap hari kerja. Dan setiap site, setiap tempat itu harus dikunjungi sejumlah beberapa kali. Bagaimana kita mau menskedulkan jadwal yang tepat? Ya, sebenarnya untuk full ini masalah ini sebenarnya berada dalam state atau pernyataan sebagai kompleksitasnya tinggi gitu ya. Masalah ini agak sulit dipertimbangkan, jadi kita cuma lihat salah satu aspeknya saja. Diinvestigasi apakah mungkin mengatur jadwal sedemikian sehingga tidak ada 2 lori yang berbeda, sehingga 2 lori yang berbeda tidak mengunjungi site yang sama di hari yang sama. Jadi artinya kita membentuk tour graph di mana setiap vertex menunjukkan rute. Ya, dan 2 vertex dihubungkan dengan busur bila rute yang dimaksud mempunyai site yang common, yang sama. Jadi vertexnya adalah rute. Kalau rutenya dihubungkan oleh busur, artinya ya bila rute yang dimaksud punya site yang sama yang dikunjungi. Jika vertex dari graph tour ini bisa diwarnai dengan 6 warna yang menunjukkan Monday to Saturday, ini ada 6, sedemikian sehingga vertex yang adjacent itu warnanya berbeda. Jadi tidak boleh site yang sama tadi. Maka pewarnaan vertex tersebut akan mengacu atau memberikan kita ke jadwal yang tepat. Sehingga masalahnya bereduksi menjadi masalah pewarnaan graf. Sekali lagi, masalah dekomposisi vertex adalah di mana tidak ada 2 vertex dalam subset yang sama, itu adjacent. Sekarang kita lihat masalah dominasi, yaitu communication link, link komunikasi. Misal, link komunikasi itu diatur antara 2 kota, dan stasiun transmisinya dibangun di beberapa dari kota ini. Sedemikian sehingga setiap kota dapat menerima pesan setidaknya satu dari stasiun transmisi ini. Untuk alasan ekonomi kita perlu jumlah stasiun transmisi sekecil mungkin, ya kan? Untuk alasan ekonomi. Kenapa? Stasiun transmisi lebih banyak ya pasti biaya lebih banyak yang dikeluarkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melakukannya? Kita tunjukkan situasi ini dengan graf yang punya vertex menunjukkan kota, busur menunjukkan pasangan kota yang bisa berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Karena setiap kota harus memuat stasiun transmisi atau berkomunikasi dengan kota yang memuat stasiun transmisi, kita mau menentukan set vertex antar kota tersebut yang adjacent ke semua vertex dari graf. Nih, misal kita punya link komunikasinya antar 6 kota, A sampai F. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi busur yang menghubungkan pasangan kota itu menunjukkan bisa berkomunikasi secara langsung. Bisa kita lokasikan stasiun transmisi di ACE, karena setiap dari vertex BDF itu adjacent.
ke setiap satu dari vertex ini. ACE, jadi A, C, E bisa kita seperti itu. Kita katakan ACE membentuk dominating set yang mendominasi. Karena ya kenapa tadi? Karena dari BDF itu setidaknya adjacent ke ACE. Ya, B, D, F misalnya itu setidaknya adjacent ke A juga, ke C, ke E juga. Gitu. Jadi ACE membentuk set dominasi. Jadi kita peroleh vertex dekomposisinya, dekomposisi vertexnya menjadi subset city, subset dari kota yang dilayani oleh stasiun transmisi yang sama. Ya. ABF misalnya nih. Nih. Kemudian CD dan E. CD ini berdua dan E sendiri. Ya. Untuk memperoleh solusi yang lebih ekonomis dengan hanya mempertimbangkan dua transmisi stasiun transmisi saja dan melokasikannya antara A dan D, gitu ya, seperti tadi setiap vertex lainnya yaitu B, C, E, F itu adjacent paling tidak ke A atau paling tidak ke D. Jadi AD yang membentuk set dominasi yang lebih kecil dari yang di atas, yang ini. Jadi vertex dekomposisinya bisa ABF, DCE. Tidak ada set dominasi yang terdiri hanya dari satu vertex saja. Jadi kita katakan vertex A dan D membentuk set dominasi minimum. Jumlah vertex dalam set dominasi minimum itu disebut dengan bilangan dominasi. Dalam kasus ini 2. Catatan bahwa dalam setiap dekomposisi vertex di atas, setiap subset memuat vertex yang adjacent ke semua vertex lain dalam subset tersebut. Jadi ada ABF, DCE. Nih. ABF, DCE. Itu ya dominatingnya. Jadi kita lihat seperti itu. Jadi kita cek yang mana yang merupakan dominating set. Dan kita cek vertex lainnya seperti ini. Ya. Ini berhubungan sebenarnya dengan warna ya. Kalau kita warnain coba gimana? Kalau kita buat berarti warnanya berbeda. Kan? Saya lihat ini berarti kan tadi warnanya apa? ACE. ACE. Kalau ini 1, ini 2, ini 3, ini 1, ini 2, dan 1. Jadi kita punya ACE. Ini 2 ya. Kemudian BD dan F sendiri. Nah gitu, 3 warnanya. Atau kalau ini dia buat ABF ya, ABF. Ini dibuatnya ABF ya. Ini 3. Kalau kita buat yang dominatingnya AD berarti warnanya harus sama ya. Agak sedikit berbeda konsepnya ya. ABF, CD dengan E. Ya, coba jawabannya bisa ABF, CD dan E. ABF, CD dan E. Karena yang dominasi adalah ACE.
ACE yang mendominasi, sehingga dia pasti ada tiga karena yang mendominasinya 3 berarti ada 3 set gitu ya. Berarti ada A, kalau ini diwarnai 1, ya kalau diwarnai 1, 2, ini 3 pasti gitu. Kalau CD ya CD sendiri 2, ini 1, ini 2, warnanya berbeda dan ini sendirian. Berarti kita bisa buat 1 sendiri warnanya berbeda atau 4 gitu sendirian. Ya. Kalau yang kita pilih A, C, E yang mendominasi. Berarti akan ada terdiri dari set yang berbeda-beda. Kalau yang kita pilih tadi adalah AD, ya, kalau kita pilih AD, hapus dulu lagi. Kalau kita pilih A dengan D, berarti akan ada warna yang berbeda. Ini AD, ABF tetap ya. ABF-nya tetap. ABF-nya tetap. 3. Kemudian ini kalau 1, ini 2. Kalau ini 3 nggak mungkin. Ini 2 bisa. Nah, gitu. Jadi yang ini dan yang ini. Gitu ya. Oke, jadi masalah mereduksi dari penentuan set dominating yang minimum yang mana? Dari graf yang muncul di banyak hal yang samaran gitu ya. Tidak terlihat secara eksplisit. Jadi kayak contoh tadi bisa 3, dominating setnya bisa 2. Ya. Sebagai contoh, misalkan ada jumlah lokasi dalam pabrik nuklir yang fit dengan warning light, jadi lampu peringatan, dan sensor yang dipusatkan di beragam tempat untuk mengecek selalu lampu tersebut. Kita meminimumkan jumlah sensor dengan menentukan set dominating minimum dalam graf yang dimaksud dan memposisikan sensor secara tepat. Sebarang lampu yang muncul itu bisa bisa dilihat setidaknya oleh 1 sensor dan aksi yang tepat itu bisa diambil, gitu ya. Catatan bahwa tipe dekomposisi vertex yang dijelaskan untuk masalah dominasi itu berbeda dengan yang dijelaskan untuk pewarnaan. Nah, tadi berbeda gitu ya. Makanya hasilnya nggak sama. Untuk masalah pewarnaan vertex dalam setiap subset tidak ada 2 vertex yang adjacent kalau di coloring, tapi untuk dominating setiap subset memuat vertex yang adjacent ke semua vertex dalam subset tersebut. Jadi terbaliknya di situ. Makanya tadi ABF dia malah adjacent gitu kan. ABF ini malah adjacent. Jadi kebalikan dengan pewarnaan vertex, makanya di warnanya tadi tidak sama yang seperti Ibu bilang tadi. Kalau ACE tadi, jadi dia melibatkan set yang adjacent. Ya, ini dengan ini sendiri. Kalau 3. Karena dia ini dengan ini yang adjacent, ini semua adjacent, dan ini dia sendirian. Ya. Jadi kalau di coloring, kalau 1 subset berarti tidak ada vertexnya yang adjacent, tapi kebalikan untuk dominating, untuk domination, untuk masalah dominasi subset yang sama itu pasti memuat vertex yang adjacent ke seluruh vertex lainnya dalam subset tersebut. Jadi ABF semuanya adjacent. Gitu. CD adjacent, E sendirian. Ya, itu saja latihan-latihannya bisa diselesaikan sendiri mengenai vertex coloring. Minggu depan materi kita terakhir sudah menyambut puasa kita ya. Insya Allah kalau puasa itu kalau nggak Rabu ya. Selasa Selasa kita udah mulai puasa.
Selasa depan. Jadi materi kita untungnya juga materi minggu terakhir. Jadi Ibu tidak terlalu lelah gitu ya menjelaskan materinya. Materi terakhir kita, karena kita hari ini membahas Vertex coloring, minggu depannya edge coloring. Itu saja materi kita terakhir. Yang juga akan menjadi materi kalian UAS nantinya 2 minggu lagi adalah dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Ya sorry Ding, minggu ke-12 kalian sudah kuis ya, berarti materi dari minggu 13, 14 hari ini, jadi minggu kemarin kita membahas apa? Lupa Ibu. Materi ke-13 kita... Planar bukan, Bu? Planar nggak? Yap, planar. Betul. Jadi kita membahas yang materi UAS adalah planaritas, kemudian vertex coloring, dan edge coloring. Cukup 3 bab saja. Soalnya mungkin ya kayak di kuis kemarin itulah 2 soal seperti itu. Dengan urutannya seperti itulah juga. Ya, oke. Itu materi kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat menyambut puasa bagi yang melaksanakan. Gitu ya. Semoga di bulan puasa ini nanti yang akan segera datang, kita tetap sehat selalu sehingga bisa berkuliah, beraktivitas seperti biasa. Oke, itu saja. Mohon maaf lahir batin ya dari Ibu. Kalau ada salah-salah, ya walaupun kita tidak bertemu dengan langsung, pasti banyaklah hal-hal yang tidak diinginkan bertemu secara Zoom ini ya. Itu semoga kita mendapatkan berkah dan rahmanya dari puasa kita selama insya Allah 1 bulan ini. Itu saja dari Ibu. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.